Kuasa hukum Lesti Kejora, Sadrak Seskoadi menyebutkan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif apabila ada panggilan dari Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Sadrak mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya atas laporan yang dilayangkan oleh pihak Yoni Dores. Selain itu, pihaknya juga belum menerima surat panggilan dari pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus tersebut. Kesempatan kali ini juga ada yang mendampingi dari manajemen Lesti Kejora, Bang Syafiq dan Aleo, yang dimana juga hari ini mewakili manajemen akan menyampaikan beberapa hal terkait laporan dari saudara Yoni Dores terhadap Lesti Kejora. Seperti yang telah kami sampaikan di penjelasan kami di awal, bahwa kami mengetahui adanya laporan terhadap klien kami, Lesti Kejora, itu dikarenakan adanya pemberitaan yang disampaikan oleh media massa, di mana laporan tersebut diadukan di Polda Metro Jaya, yang dalam hal ini juga kami masih menunggu hasil perkembangan dari proses penyelidikan seperti apa. Di mana di sini yang pengen kami sampaikan bahwa kami sangat menghormati saudara Yoni Dores untuk melaporkan klien kami Lesti Kejora di Polda Metro Jaya, karena perlu kita ketahui juga bahwa sosok dari Yoni Dores ini merupakan pencipta lagu senior dan juga orang tua yang harus kita sama-sama hormati. Namun demikian, saya sebagai perwakilan kuasa hukum dan juga manajemen ingin mencoba meluruskan beberapa hal yang telah beredar di pemberitaan teman-teman media semua. Poin yang pertama yang pengen kami sampaikan ialah kejadian awal ini dimulai ketika saudara Yoni Dores hadir di kediaman Lesti Kejora, yang dimana saat itu kita ketahui Lesti Kejora saat itu sedang melaksanakan kegiatan syuting ya. Sehingga dari beberapa statement yang disampaikan Bapak Yoni Dores yang menyebutkan tidak diberikan ruang, tidak diberikan waktu untuk melakukan pertemuan, itu kami anggap tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan memang Lesti Kejora saat itu sedang melakukan kegiatan syuting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pihak Yoni Dores telah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali, namun pada faktanya hanya diterima 1 kali, yang dimana somasi tersebut dilayangkan pada tanggal 1 Maret 2025 dan telah direspon oleh manajemen pada tanggal 6 Maret 2025 dan telah diterima oleh perwakilan dari kantor kuasa dari Yoni Dores pada tanggal 11 Maret 2025. Ini merupakan surat balasan atau tanggapan dari manajemen, dan ini merupakan tanda terima yang sudah disampaikan juga. Ya, ini beberapa fakta-fakta ya yang kami coba luruskan. Di sini telah terdapat tanda terima yang diterima oleh yang bersangkutan langsung. Jadi terkait dengan adanya tidak ada etikat baik yang disampaikan oleh pihak Yoni Dores, asisten dan juga kuasa hukumnya, ya kita bisa nilai sama-sama arah tersebut benar atau tidak, begitu. Kemudian terkait dengan pernyataan dari Bapak Yoni Dores, mungkin dari teman-teman sekalian juga tahu, yang menyebutkan tidak mengetahui manajemen dan juga siapa manajer dari seorang Lesti Kejora. Saya rasa juga sangat mudah untuk mencari manajemennya, karena di dalam surat tanggapan ini sudah dilampirkan nama, kemudian alamat dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi.
Kemudian yang kedua, terkait dengan Instagram dari Lesti Kejora juga sudah mencantumkan nomor telepon dari manajer. Jadi kembali kami sebagai kuasa hukum dan perwakilan dari manajemen Lesti sekarang cukup kebingungan ketika ada pemberitaan yang menyampaikan bahwa tidak dapat menghubungi Lesti Kejora dan manajemen. Kemudian terkait dengan persoalan yang menyebutkan bahwa adanya uploadan yang dimana diduga melanggar undang-undang hak cipta, ya, perlu kami jelaskan juga bahwa cover ataupun upload itu tidak dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim, sehingga hal tersebut cukup membuat dan memframing klien kami ini seolah-olah terlihat seperti melakukan tindak kesalahan ya dengan mengupload tersebut. Karena dari 13 alat bukti yang disampaikan oleh saudara Yoni Dores telah kami kaji dan pelajari, tidak ada satupun uploadan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim dan manajemen yang mana dituduhkan telah melanggar undang-undang hak cipta. Pada kesempatan ini kami juga sangat menyayangkan kepada saudara Yoni Dores, asistennya dan kuasa hukum yang menyebutkan Lesti Kejora tidak tahu diri, tidak beradab, pelaku pembajakan dan kata-kata lainnya yang sangat tidak pantas. Seharusnya Bapak Yoni Dores beserta tim tidak perlu menyampaikan perkataan seperti itu. Karena bagaimanapun juga proses penyelidikan masih berjalan. Dan mungkin ini sebagai pesan agar kedepannya untuk tidak dilakukan kembali hal-hal tersebut. Karena bagaimanapun kata demi kata yang disampaikan itu semua terekam di pemberitaan. Jadi mungkin kalau kuasa hukum atau praktisi hukum udah tahu ya arah statement saya hari ini menyampaikan hal itu apa. Tapi pada intinya saya selaku kuasa hukum dan perwakilan manajemen sangat menyayangkan adanya ucapan-ucapan dan perkataan seperti itu. Kemudian poin terakhir yang pengen kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang dimana nanti akan mengagendakan Lesti pemanggilan, yang dimana kami juga sampai dengan hari ini belum mengetahui kapan akan dilaksanakannya pemanggilan tersebut. Pada intinya yang pengen kami sampaikan, ketika pun ada pemanggilan tersebut, kami akan kooperatif untuk mengikuti setiap proses yang berjalan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya bagi rekan. Tak puas hanya menjadi seorang YouTuber, Ria Ricis mengaku ingin sekali melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Pemilik nama Ria Yunita itu masih punya semangat belajar di tengah kesibukannya yang padat. Dirinya juga sudah melakukan pendaftaran ke beberapa kampus lewat jalur beasiswa. Mantan istri Tengku Rian ini berencana mengambil jurusan serupa dengan gelar S1 yang ia miliki saat ini, yaitu ilmu komunikasi. Ia ingin mempelajari lebih dalam mengenai bidang tersebut secara tuntas. Menghadapi lingkungan kita, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu ke orang lain, bagaimana cara kita berbicara, dan itu sebenarnya harus dipupuk dalam diri. Fashion hari ini apa nih Bu Icis? Ini sesuai dengan itu
sesuai dengan dress code saya bekerja hari ini ya, karena hari ini saya bekerja di Mitu, pemutih gigi gitu, odol gitu, jadi saya ikutin aja. Ini saya baju lama sih, bukan baju termasuk kayak dengan ada pita-pitanya di kepala itu kayaknya sering banget deh bisnis pakai itu. Boleh kalian kan tahan nggak bentar kan? Oh iya. Memang seneng banget sama pita-pita itu atau gimana sih Kak? Karena aku mengibaratkan sebagai kado. Jadi karena aku seperti kado, aku mau memintakan diriku untuk kalian semua. Koleksi juga nggak Kak? Ada banyak karena kebetulan aku kan brand ambassador salah satu baju muslim juga, kakak busana muslim. Jadi ini emang dari brand ambassador dari brand aku sendiri, dari Keke itu. Jadi karena dia jual aku harus pakai, jadi aku senang pakai. Aksesoris wajibnya apa nih Kak biasanya kalau tiap penampilan? Gak ada sih, yang penting kerudung. Ini godes hijab, aku pakai dari punya Dr. Richard. Ini aku sebenarnya pakai ini seneng banget karena panjang. Kalau misalnya dia nggak diikat di sini, dia syar'i sebenarnya, cuma karena hari ini agak centil dipendekin kerudungnya. Terus aku suka pakai warna cerah gitu sih Kak bajunya, jadi biar kelihatan butterfly era. Apa tuh butterfly eranya Kak Ici sampai sih Kak? Lagi bahagia, senang menjalankan aktivitas hari ini, senang bekerja di hari ini karena kan ini weekend ya. Walaupun kadang tuh anak aku suka bilang, ibu kalau weekend no work ya. Jadi karena hari Minggu itu nggak boleh kerja, jadi gimana caranya kelihatannya tuh nggak kerja gitu, kita tetap pakai baju main, tetap santai. Anak di bawah, anak aku ada tadi di bawah lagi di playground. Artinya kalau pakai baju biasanya kayak menyesuaikan dengan mood kah atau gimana sih Kak? Enggak juga sih, kadang kalau misalnya lagi acara-acara penting banget, kadang pernah pakai baju gelap, tapi hampir jarang kalau pakai baju gelap. Tapi kalau misalnya lagi happy, lagi acara-acara rame gini ketemu orang banyak, harus pakai baju cerah biar happy-nya nyampe ke yang lain. Dengan aksesoris lucu juga jadinya kayak menambah apa namanya, jadi terlihat lebih muda lagi nggak sih kayak? Emang saya masih muda, Kak. Emang aku udah tua, aku masih muda loh. Kelihatan jadi kayak ABG lagi nih Kak, gimana nih? Sebenarnya aku 30 tahun guys, nanti aku ulang tahun ke 30 tahun bulan depan, tapi nggak tahu kalau orang mengklaim aku di bawah 30 juga boleh. Aku masih 17 tahun pun boleh. Mau ngerayain nggak sih Kak? Kenapa? Mau ngerayain nggak sih nanti? Ngerayain nanti, insya Allah kalau dilancarkan kita udah bekerja sama dengan beberapa pihak. Kita merayakan ulang tahun di akhir bulan karena aku dan anakku ulang tahunnya di bulan yang sama. Jadinya kita merayakan di satu acara yang sama, digabung gitu biar lebih hemat ya. Apa versi terbaiknya? Versi terbaiknya Kak Ici apa sih Kak? Versi terbaik aku. Kayak udah mau 30 tahun, mungkin udah mencapai di versi terbaiknya nggak? Kemarin sih aku juga udah singgung tentang aku pengen sekolah lagi, aku pengen lanjutin S2 aku kalau Tuhan mengizinkan. Aku juga udah daftar jalur beasiswa. Alhamdulillah udah hampir di titik tinggal masuk aja, dibantu juga sama teman-teman di salah satu kampus yang alhamdulillah yang menurut aku bagus ya kampusnya. Jadi untuk melanjutkan S2 harapan ke depan pengen menambah wawasan supaya, kan aku juga punya sekolah, jadi biar gak malu-maluin banget kalau aku punya sekolah, tapi aku juga lanjutkan sekolah ke S2 ke jenjang yang lebih bener, yang lebih serius lagi. Kan nanti ulang tahun akan mengundang orang terdekat gak sih atau orang spesial nih? Ulang tahun ini kalau dari manajemen kita, terus kita kerjasama juga sama beberapa vendor, kita pengennya yang rame, kita pengennya orang terdekat juga, keluarga juga, tamu-tamu dari rekan-rekan artis, siapapun juga kita akan undang, teman-teman sekolah aku juga, pokoknya semuanya kita undang untuk merayakan 30 tahun terbaik yang Allah berikan. Memaknai usianya apa sih Kak? Makna usia aku apa ya? Ya bahagia aja sih, happy aja, karena kita juga nggak tahu usia orang sampai kapan, sisa umur orang sampai kapan. Jadi selagi bisa kita merayakan dengan orang-orang terbaik, orang-orang sekitar, membagikan kebahagiaan, kenapa tidak? Sebelum usia 30 mau ketemu sama jodoh nggak Kak? Harapan Sama jodoh gimana harapan Kak? pasangan Kak? Harapan pasangan. Iya, untuk di usia 30 Kak. Lagi kan di Aduh kameranya deket dengan Evan Kak, gimana tuh Kak? Reza Gladys dan suaminya Taubah Mufid digugat Nikita Mirzani atas kasus Wan Prestasi. Sidang atas perkara tersebut sudah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Reza Gladys diduga melanggar perjanjian dengan Nikita Mirzani soal review produk.
di mana ia yang awalnya disebut Fahmi Bahmid meminta tolong kliennya, Nikita, untuk membuat ulasan bagus, justru malah sang artis dilaporkan atas kasus pemerasan sebanyak 4 miliar. Hingga kini, pihak Reza Gladys yang diwakili kuasa hukumnya Julianus Sembiring masih mempertanyakan perjanjian yang menjadi dasar gugatan Nikita Mirzani. Oke, siap. Siap. Gimana? Dokter Biring. Untuk sendiri. Ya, alhamdulillah tadi istri aku pemeriksaannya berjalan lancar. Kita sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita memenuhi klarifikasi dari penyidik dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin edar dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin selengkapnya boleh dengan Bapak Biring dan tim kita. Dok, berapa pertanyaan tadi? Mungkin aku lupa karena yang ditanya istri aku. Adalah. Ya udah, nanti biar Bang Biring aja yang jawab karena kita baru pulang kerja langsung ke sini jadi lumayan capek. Tapi datang jam berapa, Dok? Tadi sebenarnya sore kita datang, cuma kita buka dulu. Kebetulan saya puasa, jadi buka puasa dulu baru ke sini. Ya. Boleh dilanjut dengan Bang Biring. Dilanjut sama Bang Biring. Makasih ya. Ayo Pak Robert. Iya, jadi Silakan. Gimana Bang, artinya tadi pemeriksaan seputar apa dan berapa pertanyaan dan laporan siapa? jadi gini kita awali dulu ya. Dari kemarin saya dengar dari media sosial ini Dr. Reza dipanggil ya. Ini kesalahan ya. Mungkin yang menyebutkan kalau banyak baca buku, jadi dia itu bersalahan ngomongnya. Ini bukan dipanggil, ini undangan klarifikasi. Bedanya undangan klarifikasi, kalau dalam undangan klarifikasi itu kepada yang terhormat Dr. Reza. Itu kalau undangan. Kalau panggilan, saudara ini silakan datang untuk diperiksa. Itu panggilan. Jadi harus ada bedanya panggilan dengan undangan ya. Dalam hal ini dia masih lidik. Ya, masih lidik itu adalah awal daripada pemeriksaan atas laporan polisi ya. Di lidik inilah nanti dilihat apakah yang dilaporkan itu adalah suatu tindak pidana. Kalau memang tindak pidana, naik ke penyidikan. Jadi sidik. Di tingkat sidik lah ditentukan, dicari lagi siapa pelakunya. Itu ada tahap-tahapannya ya. Dalam hal ini setelah kita menghadap penyidik tadinya diminta semua data-data untuk dilengkapi dan kita lengkapi seperti data legalitas Dr. Reza, kita lengkapi legalitasnya. Diminta lagi legalitas daripada klinik-klinik yang ada, itu ada 8 klinik ya, legalitasnya semua ada 8 klinik. Kemudian legalitas daripada produk semua diperiksa, itu juga legalitasnya lengkap ya, ada NA ya, NA itu BPOM-nya, ada izin edarnya ya, ingredients-nya semua jelas ya, sehingga tidak ada yang menyimpang dari ingredients-nya, jadi sesuai dengan tidak ada over claim itu tidak ada. Zat-zat berbahaya juga tidak ada karena BPOM sudah memeriksa dengan teliti ya, komposisinya itu juga sudah diperiksa dengan teliti. Itu kan ada variabelnya, ada tidak persis sama tapi ada angka yang variabel, bisa naik turun sedikit-sedikit, itu ada. BPOM sudah periksa semua. Jadi legalitas daripada Dr. Reza, legalitas daripada klinik, legalitas daripada produk semua sudah kami sampaikan dan semuanya lengkap. Ya, itu untuk pemeriksaan hari ini. Jadi laporan siapa, Bang? Siapa yang mana? Pemanggilan. Iya. Pemanggilannya. Atas laporan. Ya, oke. Jadi kalau tadi setelah diperiksa klien kita ya, kita sudah mengetahui ini atas laporan rekan sejawat kami juga ya, Fahmi Bahmid ya, seperti itu. Tetapi setelah kita pertanyakan kepada penyidik, beliau katanya dikuasakan
oleh 4 orang ya. Jadi kemudian tadi klien kami itu diberikan pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan ya. Lalu itu hanya sebatas yang mengarah kepada soal legalitas daripada produk klien kami. Jadi itu ada 6 produk yang dilaporkan terkait apa yang disampaikan oleh penyidik tadi.